warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Hafsari dari kelas AB23A mahasiswi Institut Kemandirian Nusantara. Saya adalah pemilik dari Hub Donat, sebuah bisnis makanan manis yang menjual donat dengan cita rasa lokal yang unik dan terjangkau untuk semua kalangan. Hub Donat sedang berkembang dan butuh modal 1 miliar untuk ekspansi nasional. Saya dihadapkan dua pilihan, investor yang meminta 35% saham dan kursi direksi, atau pinjaman dengan bunga 12% dan jaminan aset pribadi. Ini merupakan keputusan yang tidak mudah, tapi saya memilih pinjaman ke bank. Alasannya cukup sederhana, saya tidak ingin kehilangan kendali atas Hub Donat. Bisnis ini saya bangun dari nol, dari resep, branding, sampai cara kami melayani pelanggan. Kalau ada investor yang duduk di direksi dan ikut mengatur kebijakan keuangan, arah bisnis bisa berubah mengikuti kepentingan mereka, bukan visi saya. Memang, resiko pinjaman bank itu nyata, aset pribadi jadi jaminan. Bunga 12% per tahun harus dihitung matang. Tapi, saya percaya selama proyeksi keuangan saya realistis dan ekspansi dilakukan bertahap, cicilan itu bisa ditanggung dari pemasukan cabang-cabang baru Hub Donat. Intinya, saya lebih memilih menanggung resiko finansial pribadi daripada menyerahkan kendali bisnis kepada pihak lain. Hub Donat pernah mengalami situasi iklan Meta Ads habis 10 juta dan penjualan cuma 5 juta. Ini menyakitkan, tapi saya tidak langsung panik. Saya evaluasi dari 3 sisi. Pertama, Creative Ads. Saya tinjau ulang foto dan video iklan yang saya gunakan. Apakah visual donat saya terlihat menggiurkan? Apakah copywriting-nya jelas menyebut harga, keunikan rasa, dan ajakan beli? Kalau iklannya tidak membuat orang berhenti scroll, maka klik pun tidak akan terjadi. Kedua, landing page. Saya cek kemana pelanggan diarahkan setelah klik iklan. Kalau langsung ke WhatsApp atau toko online saya, apakah prosesnya mudah? Kalau terlalu banyak langkah atau loadingnya yang lambat, orang langsung kabur sebelum beli. Ketiga, targeting audience. Saya evaluasi apakah iklan saya menyasar orang yang tepat. Hub Donat cocok untuk anak muda 17-30 tahun, pecinta kuliner, atau ibu-ibu yang suka cemilan keluarga. Kalau targetingnya melenceng, iklan mahal pun akan sia-sia. Dari evaluasi ini, saya perbaiki satu persatu. Uji dengan budget kecil dulu, lalu scale up yang performanya bagus. Sebagai bisnis makanan, sertifikasi halal itu bukan sekedar kewajiban hukum. Itu soal kepercayaan pelanggan, apalagi mayoritas konsumen Hub Donat adalah muslim. Untuk menyiapkan dokumen sistem jaminan produk halal atau SJPH, langkah yang saya akan lakukan adalah: pertama, saya akan menunjuk penyelia halal dari internal tim saya, orang yang bertanggung jawab memastikan semua bahan dan proses produksi sesuai syariat. Kedua, saya menelusuri seluruh bahan baku Hub Donat dari mulai tepung, gula, mentega, topping, dan bahan baku lainnya. Memastikan semuanya sudah bersertifikasi halal dari supplier. Ketiga, saya akan mendokumentasikan proses produksi secara tertulis, mulai dari penerimaan bahan, proses memasak, pengemasan, hingga pengiriman, semua harus bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Keempat, saya mendaftarkan bisnis melalui BPJPH secara online di aplikasi Si Halal, melengkapi dokumen, lalu menunggu proses audit dari lembaga pemeriksa halal. Kelima, seluruh karyawan juga perlu diberikan pelatihan agar memahami pentingnya menjaga kehalalan produk selama proses produksi berlangsung. Dengan sertifikasi ini, pelanggan Hub Donat bisa belanja dengan tenang dan bisnis saya makin dipercaya oleh banyak orang. Saya bertemu calon investor atau rekan bisnis potensial. Produk saya adalah Hub Donat. Bagaimana cara saya membangun networking? Langkah pertama, persiapan sebelum acara.
Saya riset siapa saja yang hadir, latar belakang mereka, dan saya siapkan elevator pitch singkat tentang Hub Donut. Sekitar 60 detik yang menjelaskan apa bisnis saya, siapa target pasarnya, dan apa yang membuat kami berbeda. Langkah kedua, pendekatan yang tulus. Saya tidak langsung jualan atau meminta sesuatu. Saya mulai dengan mendengarkan, bertanya tentang bisnis mereka, dan mencari titik kesamaan. Orang lebih suka berbisnis dengan orang yang mereka percaya, bukan yang terasa terburu-buru. Langkah ketiga, berikan nilai duluan. Kalau ada informasi, koneksi, atau insight yang berguna buat mereka, saya bagikan. Misalnya, merekomendasikan supplier atau sharing pengalaman saya di dunia kuliner. Langkah keempat, follow up setelah acara. Setelah bertukar kontak, saya kirim pesan singkat dalam 1x24 jam mengucapkan senang bertemu dan membuka peluang kolaborasi. Networking yang baik tidak selesai di acara, tapi dijaga konsisten lewat komunikasi. Itulah bagaimana saya sebagai founder Hub Donut menghadapi keempat tantangan bisnis tersebut. Setiap keputusan yang saya sampaikan bukan sekadar teori, tapi hasil dari cara berpikir saya sebagai seorang pengusaha yang ingin bisnisnya tumbuh dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Hub Donut bisa terus berkembang dan memberikan kebahagiaan manis untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.